Statement dari Presiden Prabowo Subianto tentang pilkada langsung yang menghabiskan anggaran banyak dan menciptakan situasi yang tidak tenang di lapangan dan berusaha menggulirkan sebuah gagasan bahwa pilkada langsung sebaiknya dihentikan dan diganti dengan bahwa kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat di daerah. Gagasan ini kemudian bergulir terus menjadi pembahasan di tengah publik dan menjadi kontroversi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Bahkan Caimin yang dulu pernah tidak setuju tentang mengembalikan pilkada ke DPRD, sekarang berpikir menerima dan setuju dengan gagasan itu. Dan tentu kita akan melihat bahwa ketua-ketua partai di Koalisi Indonesia Maju kemungkinan besar tidak akan ada yang berani satupun berseberangan dengan gagasan tersebut. Saya yakin sekali semua ketua umum yang ada di Koalisi Indonesia Maju tidak akan ada yang berani berseberangan atau menolak gagasan dari Prabowo tersebut terkait pilkada dikembalikan kepada DPRD. Tapi kita tidak bicara di sini soal dukung-mendukung. Kita mau bicara menganalisis tentang manfaat tidak manfaatnya. Kalau pilkada langsung dilakukan oleh rakyat, rakyat memang selama ini memiliki hak menentukan pemimpinnya, siapa yang mau memimpin mereka. Ada nilai plus dari pemilihan kepala daerah secara langsung ini, yaitu rakyat menemukan dan mendapat calon pemimpin yang memang layak untuk mereka dan diinginkan oleh rakyat secara langsung. Karena memang keinginan rakyat tidak selalu selaras dengan keinginan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keinginan Dewan tidak selalu mengikuti aspirasi rakyat di bawah. Inilah yang menjadi masalah ketika DPRD yang memilih kepala daerah, apalagi selama ini cenderung transaksional terjadi di kalangan dewan ketika pemilihan kepala daerah dan yang menikmatinya hanya menjadi anggota dewan. Ini kemudian menjadi problematik yang harus diselesaikan. Belum lagi kendala-kendala yang terjadi di bawah tentang seleksi calon kepala daerah. Ini yang tidak pernah pemerintah dan partai politik lakukan secara baik. Seleksi tentang calon kepala daerah ini masih hanya sebatas kedekatan, pertemanan, permintaan, ada transaksi. Itu masih terjadi tanpa memikirkan apakah sosok ini diinginkan rakyat atau tidak. Apakah sosok ini benar-benar akan menjadi pemimpin atau tidak. Tetapi partai politik hanya berpikir tentang keuntungan bagi partai politiknya karena memang semua kekuasaan ini bermuara kepada kepentingan. Terutama kepentingan apa? Kekuasaan dan uang. Dua ini adalah kepentingan yang sangat mutlak diusung oleh semua partai politik dan semua elit dan pejabat kita. Tidak usah kita munafik soal itu. Nah sekarang kalau pemilihan langsung dihilangkan, dialihkan ke DPRD, tentu rakyat akan keberatan. Ada perubahan dalam sistem undang-undang partai politik kita, ada perubahan mekanisme cara rekrutmen calon pemimpin kita. Selama ini kita selalu menghilangkan merit point system tentang calon kepala daerah. Mungkin pemilihan langsung itu bisa dihilangkan kalau pemilihan calon kepala daerah ini dilakukan merit point system terlebih dahulu dengan berbagai macam tes, gagasan, ide, kapasitas, kemampuan verbal, dan kemampuan berpikirnya semua diuji dengan membentuk tim pansel yang kuat, yang handal untuk menguji seseorang ini layak atau tidak menjadi pemimpin. Jadi siapapun boleh mendaftar melakukan ujian tes di situ. Terbuka dilakukan melibatkan berbagai macam stakeholder, akademisi, dan kampus. Sehingga setiap calon yang lolos nanti di partai politik ini untuk menjadi calon kepala daerah yang akan diadu ke DPRD, siapa yang akan dipilih, adalah orang-orang yang punya kapasitas, kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Bukan hanya orang yang dipilih karena kedekatan dengan pimpinan partai atau dengan elit partainya. Mungkin rakyat akan menerima itu, tapi belum tentu juga dibuat seperti itu rakyat akan menerima. Jadi ini kendala yang tidak mudah diselesaikan kecuali Koalisi Indonesia Maju merasa hal ini karena mayoritas di parlemen bisa seenaknya nanti untuk merevisi undang-undang tentang pemerintahan daerah, merevisi tentang undang-undang pemilu, pilkada, kita tidak tahu. Tetapi banyak kelemahan dan ketidakbaikan ketika pilkada langsung dihapuskan tanpa merubah undang-undang politik, parpol, undang-undang tentang pemerintahan daerah, dan undang-undang tentang pemilu. Karena sistem rekrutmennya harus diperbaiki. Selama ini sistem rekrutmen terlalu bablas, kosong, ompong, yang penting orang punya uang. Itu yang masih cenderung terjadi selama ini. Jadi kalau mau memperbaiki bangsa ini, ya memang kita harus merubah banyak hal,
Saya setuju saja kalaupun pilkada langsung itu dihapuskan, tetapi kalau sistem rekrutmennya calonnya masih seperti ini, saya tentu tidak setuju. Tapi kalau sistem rekrutmen calon kepala daerah itu sudah dibuat merit point system dengan tes, uji kapasitas, kapabilitas, kemampuan, semuanya diuji, mungkin pilkada langsung bisa dihapuskan. Dan baik dihapuskan karena memboroskan anggaran. Permasalahannya yang harus kita selesaikan, yaitu tingginya money politik dan sistem rekrutmen yang tidak baik selama ini. Ini yang harus diperbaiki. Kalau itu sudah diperbaiki, mungkin sistem pemilu apapun akan berjalan. Bahkan kalau presiden yang menunjuk kepala daerah, sangat mungkin diterima rakyat ketika sistem rekrutmen calon pemimpin kepala daerah ini benar memiliki nilai yang cukup handal dalam hal kapasitas, kapabilitas dengan merit point system dan dilakukan uji terbuka. Siapapun rakyat boleh mendaftar menjadi calon kepala daerah. Ketika dia memang lolos nilai tertinggi dengan merit point system di partai politik itu, maka dia akan diajukan sebagai calon kepala daerah. Tapi kalau sekarang modelnya karena si A dekat dengan ketum parpol, itu yang dipilih, ya bullshit lah, omong kosong lah itu semua. Jangan dihapuskanlah pilkada, biarkanlah rakyat menikmati money politik itu daripada hanya anggota DPRD yang menikmati, ya kan? Jadi saran saya ini perlu kajian lebih jauh, lebih dalam. Yang penting adalah bagaimana memperbaiki sistem kita, ini yang harus menjadi fokus kita.